Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-16 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 43. Allah penyelenggara segalanya. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Matius melanjutkan perumpamaan tentang penabur dengan perumpamaan lain tentang berbagai jenis benih dan penaburannya yang berfokus pada fakta bahwa gereja mencakup yang buruk maupun yang baik. Atau apakah ditujukan kepada kita manusia, di mana kita masing-masing dalam hidup ini juga tercakup yang buruk maupun yang baik. Tentu tidak mudah bagi mata yang tidak terlatih untuk membedakan gandum dari lalang. Bahkan mungkin juga dengan mata yang tidak terlatih, kita juga tidak dapat melihat baik dan buruk di dalam hidup kita. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimanapun Matius menyukai perbandingan antara berbagai tokoh. Kita telah melihat beberapa pasang gambaran di akhir khotbah di bukit, jalan lebar dan pintu yang sempit. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang lebih panjang didasarkan pada pertentangan semacam itu. Dua anak laki-laki, tamu yang datang ke pesta pernikahan, dan terutama perumpamaan tentang penghakiman yang akan datang dan penghakiman terakhir itu sendiri. Secara keseluruhan, tokoh-tokohnya lebih merupakan karikatur kebaikan dan keburukan dengan pewarnaan yang sangat minim, tidak seperti yang dilukiskan Lukas yang cenderung menunjukkan penjahat yang disukai dengan fitur baik dan buruk. Karena itu, saudari dan saudara, pembaca Injil Matius selalu harus menyadari bahwa akan ada hari penghakiman yang keras di akhir zaman, pada waktu panenan itu harus dituai. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan tentang lalang hampir bisa menjadi kelanjutan dari perumpamaan tentang penabur, sebuah ilustrasi tentang berbagai perkembangan benih dalam tindakan dan tahap selanjutnya setelah menabur. Maka Matius menunjukkan bahwa ada anggota komunitas yang juga menghalangi orang lain. Ada domba yang hilang yang perlu didamaikan. Ada orang berdosa yang mencari pengampunan tetapi tidak mau mengampuni orang lain. Bahkan ada orang-orang yang perlu dihakimi secara tidak baik. Dan itulah komunitas kita manusia, campuran baik dan buruk yang sedang bersaksi di tengah kehidupan ini. Salah satu cara untuk kita lebih memahami perumpamaan adalah dengan mencari keadaan di mana Yesus mungkin menceritakannya. Dan dengan demikian tujuannya dalam menceritakan kedua perumpamaan, misalnya tentang biji sesawi dan gandum, ini adalah kisah tentang pertumbuhan. Biji sesawi sangat menakjubkan karena bijinya hampir tidak lebih dari sebutir tebu yang saya ketahui tumbuh dalam 1 tahun menjadi setinggi 6 kaki di lembah Palestina. Gagasan tentang burung-burung yang berlindung di ranting-rantingnya mungkin sedikit berlebihan. Diambil dari kitab Daniel.
Tapi semak duri yang disebutkan hampir tidak dapat memberikan naungan bagi burung-burung terkecil. Efek menakjubkan juga dari serumput ragi atau pengembang. Jelas bagi siapapun yang pernah memasuki dapur, dia akan mengetahui. Nah, saudari dan saudara, kapan Yesus mungkin bermaksud mengungkapkan hal ini melalui gambaran-gambaran ini? Mungkin ketika para murid sedang sedih dan menggerutu. Dan bagaimana mungkin sekelompok nelayan-nelayan, para pemungut cukai, kita dapat menggolongkan mereka sebagai sebuah kerajaan surga. Penafsiran perumpamaan-perumpamaan tentang gandum dan lalang tentu saja hanya terdapat dalam Injil Matius dan penuh dengan karakteristik linguistik Matius, karena ia tidak pernah gagal untuk memperingatkan bahwa ada hukuman di eskatologis. Dari sisi positif, hal ini mengingatkan pada deskripsi Paulus tentang kemenangan akhir Kristus ketika setelah menaklukkan dosa dan musuh terakhir, yakni kematian, ia menyerahkan kerajaan Allah kepada Allah Bapanya. Seperti dalam perumpamaan itu sendiri, prosesnya tampak agak aneh. Orang akan mengharapkan petani atau panenan, bahkan pemanen malaikat untuk memastikan panen terlebih dahulu. Namun urutan sebaliknya memberikan keuntungan dengan meninggalkan gandum yang baik dalam kemenangan di ladang. Hal ini juga menekankan pada nasib mengerikan orang-orang jahat yang digambarkan melalui ungkapan Matius yang sering muncul tentang menangis dan kertakan gigi. Matius selalu berupaya memperingatkan orang-orang jahat, sedangkan Paulus hanya membayangkan kemenangan universal Kristus dan hampir tidak memberikan ruang bagi kegagalan. Untuk menjaga jangan sampai yang baik dirugikan, Allah membiarkan yang jahat bertumbuh. Yang baik dapat matang karena yang jahat boleh bertumbuh pula. Saudari dan saudara yang terkasih, perumpamaan tentang biji sesawi mau menyoroti kontras antara permulaan yang kecil sekali dan akhir yang sangat besar. Bukan bertumbuhnya kerajaan yang dipandang, melainkan perbedaan antara keadaan permulaan dan keadaan pada matangnya. Jangan berkecil hati kalau kita melihat biji sesawi yang kecil itu saja. Ia akan nanti menjadi pohon yang besar pula. Perumpamaan tentang ragi menegaskan kontras juga. Kerajaan surga menerobos kemana-mana. Kerajaan surga maju dan tak tersangkakan. Jangan kita berputus asa. Daya kerajaan menjadi tentara pada akhir zaman. Karena itu, ibu bapa, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, berusahalah untuk tidak iri terhadap keberhasilan orang-orang jahat dan tetaplah bertekun untuk berbuat baik. Amin.